Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat berjumpa lagi dengan channel ini. Masih dalam rangka berbagi bersama untuk kebaikan bersama. Nah, pada hari ini saya akan membahas tentang kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Barangkali ada di antara kalian yang sudah mengetahui kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam perkembangan kebudayaan yang ada di Indonesia. Seperti apa kedudukan bahasa Indonesia tersebut? Pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Kedua, bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional bersumber dari salah satu bunyi Ikrar Sumpah Pemuda yang diikrarkan oleh para pemuda pada tahun 1928 yang berbunyi, "Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia." Ikrar tersebut memberi arti bahwa bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional. Kedudukan bahasa Indonesia di atas bahasa-bahasa daerah yang ada di Indonesia. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa Indonesia sebagai lambang kebanggaan kebangsaan digunakan secara luas dan dijunjung tinggi oleh pemakainya. Atas dasar inilah, bahasa Indonesia menjadi sebuah kebanggaan bagi pemakainya. Menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari merupakan langkah yang sangat bijak daripada harus menggunakan bahasa asing. Bahasa Indonesia sebagai lambang identitas nasional. Bangsa Indonesia memiliki suku yang bermacam-macam, budaya yang beragam, dan bahasa yang berbeda-beda. Walaupun demikian, bangsa ini disatukan dengan bahasa Indonesia sebagai lambang identitas nasional. Identitas inilah yang menunjukkan bahwa kita adalah bangsa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia yang ketiga adalah bahasa Indonesia sebagai alat perhubungan antar warga, antar daerah, dan antar suku bangsa. Bangsa ini terdiri atas berbagai suku bangsa, budaya, dan bahasa yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut akan disatukan dengan bahasa Indonesia yang berfungsi sebagai alat pemersatu berbagai suku bangsa. Sebagai alat pemersatu berbagai suku bangsa, bahasa Indonesia memungkinkan berbagai suku bangsa itu mencapai keserasian dan kedamaian hidup. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan. Sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia digunakan untuk urusan-urusan kenegaraan seperti pidato resmi kenegaraan, surat-surat resmi,
upacara kenegaraan, dan sebagainya. Penggunaan bahasa Indonesia tersebut sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam dunia pendidikan berlaku mulai dunia pendidikan anak usia dini hingga perguruan tinggi. Bahkan, penggunaan bahasa Indonesia pada dunia pendidikan tidak hanya terbatas pada bahasa pengantar, melainkan digunakan pada penulisan bahan-bahan ajar. Bahasa Indonesia sebagai alat perhubungan di tingkat nasional untuk kepentingan pembangunan dan pemerintahan. Untuk kepentingan pembangunan dan pemerintahan di tingkat nasional, bangsa ini menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat perhubungan. Bahasa Indonesia ini menjadi alat untuk berkomunikasi antar sesama dengan latar belakang bahasa yang berbeda. Bahasa Indonesia sebagai alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Sebagaimana dimaklumi, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi berkembang sangat pesat. Fenomena tersebut tidak bisa terlepas dari fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Tanpa bahasa Indonesia, pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi akan mengalami hambatan. Itulah tadi kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Sebagai simpulan, bahwa bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia memiliki 4 fungsi. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara memiliki 4 fungsi. Pertama, bahasa resmi kenegaraan. Kedua, bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Ketiga, alat perhubungan di tingkat nasional untuk kepentingan pembangunan dan pemerintahan. Sedangkan yang keempat, alat pengembang kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Demikian materi ini hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf yang tiada batasnya.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.